Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini sudah masuk ke pertemuan ketiga perancangan basis data terintegrasi. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai apa itu basis data, kemudian contoh-contoh dari RDMS ya. Dan kemarin ada juga tugas kan yang saya berikan dan sudah dikerjakan. Nah, hari ini kita mulai masuk ke tahapan perancangan basis data ya. Masuk ke model IRD atau Entity Relational Diagram. Jadi diagram relasi untuk entitas ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana merancang suatu model sistem dari sistem yang berjalan, kemudian sistem yang diusulkan seperti itu, dan merancang keterkaitan antar komponen di dalam sistem itu. Nanti ada entitas, atribut seperti itu ya, primary key, foreign key, dan lain-lain. Nah, dari sini kita akan merancang dulu. Kalau IRD ini relasinya sudah benar, nanti kita terapkan di database itu, insya Allah tetap baik ya. Jadi tabelnya itu nanti bagus, kemudian bisa digunakan dengan baik di sistem. Oke, kita next dulu. Apa sih itu IRD ya, atau definisi dari entity relationship diagram itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kita bilang ini dia diagram relasi ya. Suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut ya. Jadi diagram berbentuk diagram. Nah, simbolnya apa aja sih yang digunakan dalam IRD? Sebenarnya yang simbol-simbol IRD ini banyak ya. Dari berbagai macam sumber juga kita bisa pakai simbol-simbolnya itu bisa beda. Hanya ini beberapa simbol yang biasa dipakai di dalam sistem. Pertama, entity atau entitas ya. Entity atau entitas ini adalah himpunan objek ya, bisa berupa orang, benda, lokasi, baik abstrak maupun nyata, di mana data itu disimpan. Nah, entitas ini biasanya bisa berupa sebagai sumber data gitu ya, atau siapapun yang terlibat di sistem itu. Contoh nanti bisa admin, bisa pimpinan, operator, bagian kepegawaian, kasir, dan seperti itu namanya entitas ya. Nah, kita harus bisa menentukan nanti entitas masing-masing dari sebuah sistem itu. Lalu ada klasifikasi dari entitas. Yang pertama ada regular. Regular ini bersifat umum, dia berdiri sendiri ya. Contoh karyawan. Nah. Lalu yang entity lemah gimana? Kalau entity yang lemah, dia itu keberadaannya tergantung dari entitas yang tadi yang kuatnya. Ya. Contohnya di sini adalah anak karyawan. Oke. Lalu properti. Ya. Properti merupakan kumpulan atribut yang menjelaskan entity. Jadi dari entitas itu nanti ada properti-propertinya. Ya. Nah, simbol entitas dia persegi panjang seperti ini ya. Oke. Nah, dari entitas itu nanti dia punya atribut. Atribut biasanya simbolnya elips seperti ini. Lalu nama atributnya di dalam elips itu ya. Nah, atribut adalah sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen dari entitas itu dan relasinya. Contohnya atribut adalah himpunan entitas mahasiswa. Nah, ini dari sebuah tabel mahasiswa, NPM-nya, namanya, ya, alamat, tanggal lahir. Oke. Nah, ini dari sebuah entitas mahasiswa, di dalamnya itu ada bagian-bagian atau elemen-elemen, kita sebut dia atribut. Dari sebuah entitas mahasiswa, ada atribut NPM, ada alamatnya, ada namanya, ada tanggal lahirnya. Ya. Nah, kita simbolkan dengan elips tadi. Jadi jangan, kenapa harus elips Bu? Emang seperti itu ya, simbolnya udah paten ya. Jadi jangan sampai jadi bulat atau gimana, yang penting harus berbentuk elips. Itu namanya atribut, simbol untuk atribut. Nah, di sini ada asterik atau bintang. Kenapa dikasih asterik atau bintang? Itu dia menandakan sebagai primary key atau kunci utama dari sebuah tabel itu. Kunci utama itu nanti ditentukan oleh sesuatu yang unik. Contoh kalau mahasiswa yang tidak sama apa? Tidak sama adalah
NPM-nya ya, tidak ada mahasiswa yang punya NPM yang sama. Maka itu kita jadikan dia sebagai primary key atau unique dia, atau kita kasih simbol aja di atribut itu dengan asterisk atau tanda bintang ya. Oke. Sekarang relasi. Jadi yang harus ada ya relasinya ya, atau keterhubungannya. Hubungan yang terjadi antar himpunan entitas di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja ya. Kata kerja relasi itu misalkan menginput, mengelola ya, mengirim dan sebagainya. Jadi biasa menggunakan kata kerja dengan awalan me ya. Simbolnya belah ketupat seperti ini. Contoh relasi antara himpunan entitas mahasiswa dengan entitas kuliah. Jadi ada keterhubungan nanti antara entitas mahasiswa, ada relasi dan kuliah. Nah, antara dua tabel ini, dua entitas itu mahasiswa dan kuliah ya. Tadi mahasiswa sudah kan atributnya ada NPM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Sekarang kalau kuliah apa? Kuliah atributnya di dalam kuliah ada kodenya, ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya. Nah, yang unik apa? Kita tentukan primary key-nya, kode mata kuliah, nggak ada yang sama ya. Berarti kita tentukan dia sebagai primary key. Nah, di sini ada keterkaitan antara nanti entitas mahasiswa dan entitas kuliah. Ya. Selanjutnya garisnya atau link penghubungnya. Penghubung antar himpunan relasi dengan himpunan entitas. Oke, garis aja seperti ini. Tidak pakai panah ya, tidak pakai panah kiri kanan, tapi tetap hanya garis saja. Nah, sesudah ditentukan tadi relasinya, entitasnya, kemudian atributnya, yang ditentukan lagi adalah kardinalitas atau kita sebut derajat relasi. Derajat relasi ini nanti menunjukkan hubungan dari satu entitas ke entitas yang lain itu derajatnya bagaimana gitu ya. Biasanya ada 3 tingkatan untuk menentukan hubungan derajat relasi. Oke, yang pertama adalah menurut si Chen ya. Menurut Chen, one to one atau kita tulis saja 1 ke 1. Relasi 1 ke 1. Contoh di sini entitas universitas, satu universitas dipimpin satu rektor. Jadi gitu cara bacanya ya. Biasanya dari kiri ke kanan membacanya atau dari atas ke bawah. Nah, relasi itu seperti itu. Jadi kita harus tuliskan derajat relasinya. Ini yang derajat relasi ya. Satu universitas rektor cuma satu ya. Jadi satu universitas dipimpin satu rektor. Lain, kalau kita libatkan atribut di dalam entitas dan relasinya. Dosen dengan jurusan ya. Biasanya kalau kepala jurusan cuma satu dosen ya. Jadi satu dosen mengepalai satu jurusan. Di dosen ada apa aja? Ada kode dosen. Di garis bawah bisa juga ya, selain asterik, itu menandakan dia primary key juga. Ada alamat dosennya, ada nama dosennya. Lalu mengepalainya diambil dari masing-masing primary key di setiap di setiap entitasnya. Primary key dari kode dosen adalah kode dosen. Oke. Primary key dari jurusan adalah kode jurusan. Nah, jadi kalau mau lengkap yang seperti yang di bawah ini ya, itu namanya IRD yang lengkap dengan atribut dan relasi juga dengan derajat relasi atau kardinalitas. Oke. Yang lain selain one to one ada one to many atau satu ke banyak. Kita bisa tulis 1 ke M atau 1 ke N, sama saja ya, mau N mau M. Intinya M dan N itu menandakan dia banyak. Contoh nih, satu bapak mempunyai banyak anak. Ya. Oke. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. 1 ke M ya. Nah, atributnya sama. Oke. Next lagi. Many to many ya, atau banyak ke banyak, boleh M dan M atau N dan N ya. Contoh, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, boleh ya. Ini sistem dilihat secara keseluruhan, artinya bisa dilihat secara banyak gitu mahasiswanya, jadi bukan per mahasiswa. Jadi untuk menentukan kardinalitas tergantung sistem yang kalian rancang nanti, apakah dibolehkan untuk banyak mahasiswa, apakah hanya di sistem itu cuma mengelola per satu mahasiswa saja. Kalau per satu mahasiswa berarti satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tapi kalau sistem kalian itu bisa menampung langsung banyak gitu mahasiswanya, langsung banyak mata kuliahnya, kalian pakai yang ini. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Oke.
Jadi ada one to many, dan many to many. Ya, itu derajat kardinalitas atau derajat relasi dari IRD. Oke, ini contohnya juga. Nah, nanti tahapan membuat IRD itu bisa dilakukan. Pertama, identifikasi dulu, tetapkan dulu seluruh himpunan entitas. Jadi menentukan entitas dulu. Misalkan sistem informasi stok barang. Kalian harus tahu apa aja sih yang terlibat untuk stok ini. Pasti ada bagian admin gudangnya, misalkan. Mungkin ada pemasok atau supplier. Bisa dijadikan entitas juga ya. Supplier, admin gudang, misalkan. Mungkin 2 itu aja. Nah, itu jadikan entitas. Lalu tentukan atribut masing-masing. Tadi ada supplier. Supplier apa atributnya? Kode supplier, ya, nama supplier, mungkin ya. Lalu yang satu lagi apa? Yang admin gudang. Mungkin ada ID admin, ya. Lalu ada namanya, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya identifikasi himpunan relasinya. Entitas dulu tentukan atributnya apa aja dari entitas. Selanjutnya tentukan relasinya. Tentukan primary key dan foreign key. Foreign key di sini adalah kunci tamu. Jadi kunci utama dari tabel entitas lain dipakai di entitas yang lainnya. Dia sebagai kunci tamu atau foreign key. Kita belajar itu juga. Ya. Lalu tentukan kardinalitas dan derajat relasinya. Apakah tadi one to one, satu ke satu, apakah satu ke banyak, apa banyak ke banyak. Lalu lengkapi atribut yang relasinya deskriptif atau non-key. Kalau tadi mahasiswa NPM, itu key-nya ya. Key itu primary key-nya. Yang non-key-nya berarti apa? Nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ya. Jadi menentukan nama atribut harus benar juga, karena misalkan ada dosen dan mahasiswa. Kalau kalian cuma bilang itu nama gitu aja, itu tidak jelas ya. Jadi nama apa ini? Kalau di tabel mahasiswa kalian sebutkan aja nama mahasiswa. Di tabel dosen kalian sebutkan nama dosen, ya. Nah, nanti setelah membuat IRD kita tulis atau kita kumpulkan di sebuah kamus. Namanya juga kamus ya, namanya kamus data. Jadi kita kumpulkan semua dari atribut-atribut tadi, kita kumpulkan di sebuah tabel, ya. Dan pasti tidak ada nama atribut yang sama. Makanya tadi Ibu jelaskan, kalau nama itu nama dosen, ya nama dosen tulisnya. Itu nama mahasiswa, ya nama mahasiswa ditulis lengkap gitu ya. Karena kita akan masukkan ke dalam namanya kamus data. Oke. Nah, ini contoh IRD tadi. Nah, tabelnya seperti ini. Ini bisa juga kita bilang sebagai kamus data juga ya. Per tabel atau jadi satu buah tabel panjang seperti itu. Bisa. Nah, menurut James Martin, jadi selain kardinalitas yang one to one, satu ke satu, satu ke banyak ke M ke M, N ke N, menurut James Martin kita bisa pakai ini 0,m, 0,m, 1,1. Intinya sama saja ya sebenarnya. Jadi 0,m tuh relasi pertama tidak ada, di mahasiswa ini 0, dia ke banyak ya, ke banyak ke kuliah ini. Nah, kalau emang pakai yang punya James ini bingung, pakai punya Chen aja yang tadi ya. Kita pakai yang itu aja supaya sama semua. Jadi satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Oke, ini notasinya ya. Boleh pakai notasi yang begini derajat relasinya, atau boleh yang begini. Ya. Kalau dia membuka berarti dia banyak ya. Ini banyak mahasiswa ya, belajar banyak kuliah. Jadi membuka ke arah entitasnya ya. Begini tuh. Ke arah entitas berarti dia banyak. Sedangkan kalau 0 begini berarti tidak ada. 0 ya, tidak ada relasi sebelumnya. Mengajar seperti ini berarti 1 ya. 1 dosen yang ngajar. Nah, kalau bingung pakai ini yang tadi Ibu bilang, kita pakai yang punya chain aja, 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak tadi ya. Oke, ini sudah akhir dokumen dari penjelasan saya. Nanti kalau yang tidak jelas silahkan saja kalian tanyakan atau diskusi, mau di e-learning atau mau di grup WhatsApp ya. Silahkan saja nanti diskusi di situ. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.